Yesus harapan. Oke, sip. Gimana main sama Om Hari Anggoman? Gimana main sama Om Hari Anggoman? Pusing? Pusing? Tapi kata dia nggak terlalu ini kalau layanan mainnya nggak terlalu untuk gini-gini enggak. Ikut pemainnya. Si Jem itu suka waktu dulu. Nanti kalau gue sih kalau saranin asal nggak terlalu baik dulu ketemu dia nggak gue habis kemarin gue kena kemarin gue ketawain turun ya serius lu berarti lebih lama di Ebenezer. Lagi live ya Surabaya, tapi memang ini kan kekuatan ini kan Yusuf Surabaya ada sekarang Moi kan undangnya artis mulu yang lumayan Michael lah Cek impact cek tes.
Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bersama dengan setiap kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Tuhan yang menyertai setiap kita. Dan hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan dan karyanya yang sempurna yang menyelamatkan setiap kita. Mari sama-sama di pagi hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Tuhan percayakan kami menjalani hidup. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami layak, tapi sesungguhnya karena Tuhan yang memilih setiap kami, Tuhan yang memimpin setiap kami, bahkan Tuhan yang melayakan dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Hari ini Bapa, ajar kami Tuhan untuk semakin dalam membangun hubungan yang intim di dalam Tuhan. Bila hari ini Tuhan kami datang dengan penuh ucapan syukur, apapun pergumulan, apapun permasalahan di dalam kehidupan kami tahu bahwa Tuhan kami tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Lewati badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau besertaku. Sama-sama yang percaya katakan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
takkan ku goyah, sebab Yesus walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisimu, Kau tetap Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan segenap hati katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari jemaat Tuhan saja sama-sama katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah, Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan katakan, walau 1000, walau 1000 rebah, Kau tetap Allah kami penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Katakan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau yang layak ditinggikan, oh tanah kami sembah, kami puji dan kami muliakan Yesus. Kaulah kota benteng kami, Kaulah perisai kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Orlama shera lamo, ya lamo rashe, era lama ratia cara lama sana ya lamo, ya lamo rashera kiara lama sana lamo. Mari kita sembah, mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kita mengucap syukur. Sungguh Kau Allah kami, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersorak-sorai, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, besar layak dipuji. Bagi-Mu nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar, katakan nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu, katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai yang meriah Yesus kita, haleluya. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan kami berikan hanya bagi Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari jumpai kanan, kiri, depan, belakang. Kita berikan senyuman yang terbaik, berikan salam, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, haleluya. Sama-sama kita percaya, kita punya Tuhan yang dahsyat, haleluya. Yang percaya katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Kalangan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Katakan kebesarannya, panggil namanya sama-sama. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama yang percaya semua. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yang percaya punya Tuhan yang ajaib katakan amin. Dari utara setengah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus
Dari pulau-pulau sama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi katakan, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Kita panggil namanya Tuhan kita. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Sama-sama GB Abdil, lambaikan tangan buat Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari sama-sama berjemaat Tuhan. Allah. Sekali lagi kebun. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sama-sama katakan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya pagi hari punya Tuhan yang dahsyat, katakan amin. Yang semangat katakan amin. Orang yang bersuka cita dan senyuman di wajahnya, amin. Lihat kanan kiri, katakan ayo kita sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Sama kita mau bernyanyi di hadapan Tuhan. Bagian Tuhan yang dahsyat. Pasti tahu lagu ini, sama-sama kita nyanyi ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, sama-sama katakan, mari serukan. Hey, 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 bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan. Hey, 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 bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan. Yang bersuka cita sama-sama katakan, sama. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari saya mendengar suara jemaat Tuhan, jemaat Tuhan, sama-sama kita akan merasa. Ayo dong, badannya digoyang dikit dong. Kita akan merasa sukacita. Hey, bila kita. Bentar dulu. Ada sukacita, amin? Siapa yang mau menari buat Tuhan, amin? Yang mau menari buat Tuhan, goyangin dikit badannya dong pagi-pagi ini, oke? Kita akan merasa, ayo. Bila kita menyembah Dia, ayo dong, jangan malu-malu. Kita akan merasa sukacita bila kita semua. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, hey, glory, glory bagi Sang. Katakan nyanyi, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan kebaikannya. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah hanya buat Tuhan kita yang layak terima segala pujian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, semua diberkati Tuhan. Amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang begitu sangat baik. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan kesaksian pujian. Kami berikan kesempatan, silahkan yang kesaksian pujian. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Ibu Gembala dan tim semuanya.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Wow, luar biasa. Biar hati kita penuh dengan ucapan syukur. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kami percaya di dalam segala keadaan, dalam berlimpah maupun kurang, saat kami kuat maupun kami lemah, satu hal yang kami percaya bahwa Yesus pribadi yang selalu membuat kami terpesona. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kami. Kami ucapkan hati kami sebentar untuk dengar firman Tuhan. Kami berikan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Mari Roh Kudus berikan kami hikmat untuk kembali kami mengerti kebenaran. Dan biarlah kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi boleh melakukan firman di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berubah, hidup kami lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau selamanya. Kita mau belajar pujian ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
Ku cinta Kau yang mengasihi. Sekali lagi katakan, sekali Yesus. Harapan kami tak akan hilang, harapanku tak hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, cinta. Sekali lagi sama-sama kita sambut firman Tuhan. Sekali Yesus, dengan kasih Kristus kami hambanya Pastor Tamara Geraldine. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Kami mencintai-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang bekerja dan berjalan bersama dengan kami, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah gagal membuat kami terpesona. Terima kasih Tuhan, hari ini hari Minggu, terima kasih Tuhan Kau bangunkan kami kembali hari ini, satu hari lagi untuk kami menangkan ya Bapak. Kami mau tangkap kebenaran isi firman Tuhan ya Bapak. Engkau akan bangkitkan kami dari tempat ini ya Tuhan, keluar dari sini tidak lagi menjadi orang yang sama. Engkau akan memberikan pesan apa yang harus kami lakukan ya Bapak, karena Kau Bapak yang luar biasa, Bapak yang setia. Roh Kudus, Kau mengambil alih ini ibadah-Mu, penuhi sampai ke sudut-sudut ruangan, dan dengan takut dan gentar hamba bersembunyi di balik salib-Mu Tuhan. Biar aku membuka mulut Tuhan, hanya suara-Mu yang terdengar, hikmat-Mu, pesan-Mu saja ya Tuhan, dengan bahasa yang praktis dan sederhana, namun menerobos membangkitkan banyak jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, mengarahkan semua perkara kami kepada Allah yang kami percaya. Haleluya, amin. Shalom semua, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Wah, happy Sunday. Ini lagu dahsyat, coba ya sekali lagi ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan ya. Ini nanti lagu kalau dinyanyiin sekali lagi setelah dengar khotbah. Luar biasa. Happy Sunday semuanya. Senang banget ya, wajah-wajah bahagia. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau ngucapin selamat ulang tahun hari kedua versi pemerintah, ya kan ya. Biasanya kan kalau perayaan hari besar gitu ya, hari besar, hari pertama, hari kedua. Ini nggak terlambat Bugem ya. Ini adalah pemberian ucapan selamat hari kedua versi pemerintah. Selamat ulang tahun Bugem. Ada malaikat berpasukan di kanan kiri Bugem selalu ya, menjadi penghibur, pengiring yang selalu memberkati Bugem kita ini ya. Hikmat baru, urapan baru, segala sesuatu marifat yang baru buat Bugem dari sekarang sampai pada kesudahan. Terima kasih ya Bugem sudah menjadi berkat buat kita semua ya. Kita kasih ucapan ini dulu ya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya, yang sudah melindungi Ibu Tres sampai sejauh ini. Pasti masih ada lagi nanti yang akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan ya. Ibu, kalau hari ini saya mau bawa firman Tuhan, temanya ini ya sebenarnya, ini luar biasa dahsyat. Jadi ini adalah
sebetulnya kan kita semua tahu ya bahwa saya, Paul, Pak Kuncara gitu ya, kita datang ke gereja ini sebulan sekali, itu kita bawakan khotbah dalam bentuk seri ya. Tahu ya, seri bagaimana dasar-dasar Kristiani, apa yang doktrin-doktrin dasar dari orang Kristen yang mesti kita mengerti ya dalam bentuk khotbah. Dan itu dari 27 seri khotbah, 27 modul Saudara. Tahukah Saudara bahwa kita itu sudah sampai di modul ke-16. Jadi kita udah seri yang ke-16 Saudara. Kalau minggu lalu itu kan Paul bawain khotbah tentang mengenal Allah yang benar, ya kan ya, bahwa Allah itu punya hakikat gitu kan. Hakikatnya Allah itu salah satunya adalah Allah itu memiliki kepribadian. Ya kan dia memiliki kepribadian. Kenapa saya mesti ingatkan dulu dengan apa yang minggu lalu itu didengar oleh saudara sekalian? Kenapa? Karena untuk minggu yang saat ini itu kita masuk ke temanya adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia ini hubungannya juga dengan hakikat, salah satu hakikat Allah. Kalau saya tanya nih ya, firman yang menjadi manusia, apa yang ada di dalam pikiran atau kepala saudara-saudara sekalian? Langsung gitu, coba apa? Yesus, iya betul pasti. Nah jadi ketika kita itu udah langsung begitu kita dengar firman menjadi manusia, kita langsung terpikir Yesus, nah itu udah benar. Kenapa? Saya ambil ayatnya kan ya, dari Yohanes 1 ayat 1 dan juga 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Ya waktu kita bilang pada mulanya adalah firman, itu benar banget ya. Yang kita pikirin itu firman as a person, firman sebagai pribadi, bukan sebagai logos, bukan sebagai ilmu. Ya, kadang-kadang kan orang firman Tuhan itu kan ada buku, ada ayat-ayat, ada pasal gitu ya. Tapi ketika kita bicara firman yang ada di sini, firman yang disebutkan oleh Yohanes di Yohanes 1 ayat 1 dan 14, firman itu yang menjadi manusia, kita bicara firman sebagai pribadi. Ya, itu adalah salah satu hakikatnya Tuhan. Ya, jadi waktu kita bicara Yesus Kristus, ya Yesus Kristus itu adalah satu pribadi ya yang memiliki dua hakikat, Saudara. Dia memiliki dua hakikat. Tadi malam tuh saya ngobrol sama suami saya, terus suami saya bilang gini, mulai sekarang coba ya kita jangan bilang Yesus itu 100% manusia sama 100% Allah. Karena akhirnya jadi 200%, gak bener juga. Iya kan ya. Jadi mulai besok kita kalau misalnya dibilangin orang-orang Yesus itu gimana? Yesus itu punya dua hakikat. Yesus itu sepenuhnya Allah, Yesus itu sepenuhnya juga manusia. Hanya saja Yesus tidak memiliki tabiat dosa. Yesus tidak didesain untuk berdosa, Saudara. Walaupun pada waktu skema penyelamatan Yesus terpaksa harus dijadikan si dosa itu. Tapi Yesus adalah sepenuhnya manusia yang tidak memiliki dosa, tidak memiliki tabiat dosa. Nah, kenapa sih? Kok kayaknya repot banget gitu ya? Tuhan itu perlu bikin satu konsep. Ini urusannya apa sih firman itu? Allah itu, pribadi itu, akhirnya harus jadi manusia. Ini urusannya adalah karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yaitu juga saya dan juga saudara. Habis itu nanti ada pertanyaan, hari-hari gini kenapa kita harus dengerin khotbah pengajaran saudara, supaya kita tidak terguncangkan. Nanti di luar sana ada yang nanya, oh kalau gitu Allah kok sadis amat ya, udah tahu ya mau ada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Habis itu didesain ya kan ya, ada yang harus diutus, dia jadi ini, jadi itu, jadi penyelamat. Kita harus bisa menjawab saudara, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu memang sudah diketahui oleh Allah. Dan Allah sudah punya konsep penyelamatannya. Jadi kalau di luar sana bilang ya, berarti Allah merencanakannya. Oh tidak saudara. Allah kita itu bukan monster. Allah kita itu mendesain, menciptakan manusia dengan begitu luar biasa, dengan kehendak bebas. Kalau monster itu dia pasti atur semuanya saudara. Semua akan berjalan sesuai dengan otoritas dia. Allah kita enggak. Setiap manusia diberikan kehendak bebas. Seperti dirinya, dia menciptakan manusia itu seturut gambarnya, luar biasa. Dan Allah tahu manusia akan menggunakan kehendak bebasnya nanti untuk hal-hal yang tidak seturut dengan keinginan dan kedaulatannya. Nah itulah kenapa akhirnya ada konsep Allah dengan dua hakikat. Allah sebagai Allah
dan juga sebagai manusia. Gitu ya saudara. Sama sekali Allah nggak jahat. Hari ini apapun yang terjadi di dalam diri saya, hidup saya dan juga saudara, itu bukan karena Allah yang menentukannya, tapi kehendak bebas kita. Dan Allah selalu punya cara untuk menyelesaikannya. Allah bukan monster, Allah bukan sosok yang begitu otoriter untuk menentukan jalan hidup saya dan juga saudara. Amin saudara ya. Jadi kita punya Allah yang begitu lembut dan luar biasa. Tapi Allah juga punya konsep penyelamatannya saudara. Jadi ketika kita bicara Allah yang utuh sepenuhnya sebagai Allah yang kita bicarakan di sini adalah Allah yang sudah ada bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Dan ketika kita bicara Allah yang sepenuhnya manusia, kita bicara tentang Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita yang lahir dari darah perawan Maria. Di situ ya saudara ya, ini yang gak akan kita bicarakan. Allah yang menjadi dua pribadi, dia satu pribadi yang tidak saling menopang dan tidak saling melengkapi. Ya, nah ini Allah yang kayak gini tuh ada tujuannya saudara. Tujuannya apa sih? Itu tadi yang saya bilang. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa saudara, manusia itu punya konsep memahami Allah, memahami Bapaknya, itu serba salah. Ya kita lihat ya, begitu Adam dan Hawa itu masuk ke dalam dosa saudara, mereka itu kan punya konsep yang salah dalam mengetahui hubungannya dengan Bapaknya di surga. Mereka itu malu ya kan ya, mereka itu rikuh gitu pada waktu itu. Jadi hubungan itu rusak luar biasa ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa saudara. Ya, nah itu tujuan Allah akhirnya harus masuk ke dalam dunia, harus menyerahkan dirinya menjadi manusia, harus menyederhanakan keilahiannya buat manusia. Itu untuk apa? Untuk kembali menyatakan figur Bapaknya. Istilahnya gini, kalau kita tuh ya udah bikin salah sama bapak kita ya, kita mau pulang aja rikuh ya. Aduh ntar gini lagi, ntar gitu lagi, ntar gini, ntar gitu. Banyak pemikiran kita, asumsi, logika kita. Ntar kalau kayak gini, ntar kayak gitu lagi, ya kan? Ntar kalau gua dateng siang, ntar dia marah lagi, ntar gini, ntar gitu. Jadi banyak sekali konsep termasuk juga kita ya masa sekarang ini yang membuat kita tuh ragu-ragu akan keberadaan dia sebagai Bapa. Nah tujuan firman itu akhirnya menjadi manusia, salah satunya itu saudara. Untuk menyatakan kembali Bapa, menyatakan Bapa kepada manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah menggenapi rencana penebusan. Tuhan Yesus itu mesti ada untuk apa? Untuk menggenapi rencana penebusan. Kenapa? Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa saudara, ini sudah ada konsep penebusannya. Saudara gak percaya? Dulu saya pikir ya, Tuhan Yesus itu baru ada ketika di perjanjian baru saudara. Ternyata enggak. Tuhan Yesus itu sudah ada bahkan di kitab Kejadian. Kalau saudara nanti baca di kitab Kejadian, ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa saudara, habis itu kan Tuhan Yesus Allah nyari, Adam, Hawa ada di mana? Terus mereka kabur-kaburan gitu kan. Kenapa? Karena mereka malu menemukan badan mereka yang telanjang ya kan ya saudara ya. Kemudian mereka mulai cari daun-daun kan ya. Mulai cari daun, habis itu mereka tutup-tutupin gitu kan ya. Dan di situ Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan kulit binatang bukan? Kulit binatang saudara di situ. Nah, saudara coba pikir, ketika Tuhan menyediakan kulit binatang berarti ada yang mati nggak binatang? Ada darah tercurah nggak saudara? Jadi konsep keselamatan Tuhan Yesus itu sudah ada bahkan di perjanjian lama. Jadi kita tuh punya Tuhan yang gak ngadi-ngadi saudara. Segala sesuatunya itu sudah ada. Kalau saudara pikir, saya dulu berpikir Tuhan Yesus itu baru ada ketika di perjanjian baru. Tidak saudara. Segala konsep itu sudah matang dan terencana bahkan di perjanjian lama. Ada darah yang tercurah di sana. Untuk apa? Untuk menutupi dosa manusia, kesalahan, kerikuhan, apapun itu dari manusia pertama Adam dan Hawa. Dahsyat saudara ya, beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan ya. Konsep itu tuh sudah ada di sana. Nah sekarang apa sih sebenarnya tugas dan peranan Kristus di dunia? Kalau kita tahu saudara ya, tugas dan juga peranan firman yang jadi manusia ini ke dalam dunia, saudara dan saya hari ini pasti gak baper. Karena dia repot banget saudara. Tuhan tuh repot banget. Untuk apa? Tugasnya dia di sini saya hanya kasih 8 ya saudara. Tapi 8 itu mencakup semuanya. Hari ini kalau tadi kita nyanyi gitu ya. Sekali Yesus
selamanya Yesus. Itu bukan urusan pindah agama loh saudara. Karena kalimat selanjutnya tuh liriknya, harapanku tak akan goyah. Nah, ketika saya dan juga saudara tuh lagi menghadapi satu masalah besar, kita lagi dilicikin orang ya kan, kita lagi dijulitin orang, kita lagi dicurangin orang. Habis itu kita mulai mengutuk, kita mulai sebel, kita mulai bilang, nah lihat aja ntar Tuhan yang bales. Itu nggak sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Karena kita nggak berpengharapan bahwa Yesus berkuasa untuk nyelesainnya. Kenapa saya harus sampaikan ini di depan? Karena itu adalah salah satu tugas dan peran Tuhan Yesus dalam kehidupan orang percaya sehari-hari. Itu ya. Yang pertama itu tugas dan peranan Kristus di dunia. Itu jelas saudara ya. Itu untuk menghapus dosa. Tadi saya udah kasih prolog tuh ya di depan. Ada dosa-dosa itu ya. Dosa itu ya gak cukup hanya dilakukan dengan melakukan ini, dengan melakukan itu. Nih, kalau di Yakobus 1 ayat 4 itu disebutkan ya, apa yang kita ketahui itu baik, tapi kita tidak melakukannya itu dosa. Yakobus 4 ayat 1. Ya, terima kasih suamiku. Itu enaknya tuh kalau bawa pendeta pribadi kayak begitu slip dia langsung gitu saudara ya. Puji Tuhan. Jadi Yakobus 4 ayat 1 itu disampaikan di situ ya bahwa apabila kita mengetahui sesuatu yang baik tapi kita tidak melakukannya itu dosa saudara. Ya. Sekarang saya mau tanya. Baca Alkitab paling enggak 2 pasal setiap hari baik enggak? Baik. Dilakukan enggak? Bagus. Puji Tuhan. Tapi kalau kita nggak melakukan itu sudah dosa. Coba bayangin saudara. Begitu banyak. Nah ada dosa yang ketika kita bilang, oke, saya melakukannya mulai besok saya baca 2 pasal 1 hari. Kita udah di bagian itu kita udah gak berdosa. Istilahnya gitu kan ya. Tapi ada dosa saudara yang itu nggak cukup. Harus ada darah yang tercurah. Harus ada darah yang tercurah, baru dosa itu bisa dihapuskan. Nah itulah tugas pertama dari kedatangan Kristus ke dunia. Tugas kedatangan Kristus ya, peranan Kristus di dunia yang pertama itu adalah menghapus dosa. Kenapa? Karena darahnya itu tidak ada darah yang lebih suci daripada darah domba, anak domba yang tidak memiliki tabiat dosa itu saudara. Yang bisa menanggung semua dosa-dosa. Baik dosa orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Itu luar biasa saudara. Dan itu adalah tugasnya yang pertama. Nah, saudara kalau misalnya dilihat ya Tuhan itu ya repot banget gak dia. Kita udah gak bisa hari ini kalau kita lihat Tuhan itu sudah angkat. Tuhan sudah tebus dosa-dosa saya. Ketika apa saudara? Ketika bahkan saya belum dilahirkan. Jadi ketika hari ini kalau saya mengerti bahwa saya sudah dikenal oleh Tuhan, saya gak perlu ragu berjalan bersama dengan siapa. Itu tugas dia yang pertama. Tugas pertama itu jelas menghapus dosa dan seluruh dunia itu sudah sangat mengenal tugas dan peranan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan yang kedua saudara, nanti makin dalam, oh iya juga ya. Ternyata banyak ya tugasnya Tuhan Yesus. Tugas Tuhan Yesus yang kedua adalah memberi teladan hidup yang kudus, saudara. Memberi teladan hidup yang kudus. Di dunia ini kita banyak lihatlah ya, pasti ada pendeta yang baik, ada pendeta yang begitu menginfluence banyak orang, dia influencer atau pengkhotbah yang begitu luar biasa ketika dia khotbah banyak jiwa-jiwa yang bisa dibangkitkan, atau penginjil atau siapapun saudara. Hari-hari ini memang begitu banyak orang yang bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Kesaksian hidup mereka bisa membangkitkan hidup banyak orang saudara. Dari tangan-tangan mereka nubuatan-nubuatan terjadi saudara. Ada mukjizat. Kita bisa tahu lah ada begitu banyak pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang ketika mereka melakukan KKR. Begitu banyak orang mereka mengatakan mereka bisa rebah saudara. Tapi tentu saja tidak ada satupun yang bisa memberikan keteladanan kekudusan secara sempurna kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itulah firman sebagai pribadi tadi perlu untuk turun menyederhanakan sekali lagi keilahiannya menjadi manusia. Untuk apa? Untuk hari ini menjadi teladan yang hidup, kudus, sempurna dan berkenan bagi saya dan juga saudara. Itu tugasnya yang kedua saudara. Kita gak ngambil siapa-siapa, kita tetap tegak lurus. Kalau saudara dan saya mau hidup kudus, teladan yang harus kita copy dan kita paste itu hanya satu saudara, dan itu adalah Tuhan Yesus.
Makanya panggilan tertinggi orang percaya itu selalu dibilang adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan itulah kemuliaan kita, saudara ya. Kita nggak ambil dari mana-mana, kita tidak mengkultuskan siapa-siapa, tapi kita copy, kita paste teladan yang kudus itu. Itu tugas yang kedua. Nah, tugas yang ketiga, saudara. Nah, ini apa ya? Tugas yang ketiga, firman Allah itu perlu untuk menjadi manusia. Untuk apa? Ada tugas, saudara, itu membinasakan pekerjaan iblis. Coba kita makin dalam ya. Makin dalam, mulai repot gini Tuhan. Membinasakan pekerjaan iblis. Maksudnya gimana tuh? Bersama dengan dia, saya dan juga saudara itu memiliki otoritas. Kita memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa si iblis. Ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, saudara, kita setiap kali masuk ke dalam dosa, kita akhirnya mengalami sebuah keterpisahan. Keterpisahan yang pertama, kita terpisah dari pencipta kita, itu sudah pasti. Dan kedua, kita akan mengalami keterpisahan dengan ciptaan, sesama ciptaan. Nah, kalau kita ingat ya, di Alkitab, di dalam firman itu sudah disebutkan bahwa seluruh bumi, alam semesta ini adalah milik kita berikan kepada si iblis. Dialah yang berkuasa di sini. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu sebagai manusia itu adalah untuk membinasakan pekerjaan iblis, saudara. Jadi dia berperang buat saya dan juga saudara. Saya memakai ilustrasi kayak begini ya. Tuhan Yesus itu dia berperang buat saya dan juga saudara. Dia mengusahakan segala sesuatunya. Untuk apa? Untuk menyelesaikannya supaya saudara dan saya itu bisa terus hidup gitu kan ya saudara ya. Siapa yang kemarin waktu 17 Agustus ikut balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, manjat pinang, ada nggak? Nggak ada. Oh ada, menang? Tarik tambang, menang nggak ibu? It's okay lah. Besok kalau misalnya ada kompetisi, saya selalu bilang gini, isolasi aja sekarang mandiri, kompetisi mandiri dong, ya kan ya. Jadi bawa aja hadiah sendiri, menang gak menang kan dapat kado, ya kan ya. Itu namanya kompetisi mandiri. Mulai besok kalau ada acara apapun, Bugem ya, Bu Tres langsung aja bilang, masing-masing tolong bawa spare, supaya nggak ada yang baper, saudara. Kayak gitu, curang gitu katanya, ya kan. Tapi saya sekarang gini. Pada waktu seseorang itu ikut kompetisi ya, waktu ikut kompetisi, misalnya saya nih ya, saya merasa bahwa saya jago renang gitu. Habis itu kan saya ikut kompetisi renang, ya dong. Habis itu saya buktiin aja saya berenang paling cepat. Sehingga apa? Saya menang kan? Menang dong. Seorang perenang yang bisa berenang lebih cepat daripada perenang lain, udah pasti dia akan menang. Dan dia adalah pemenang, saudara. Ya kan ya? Nah sekarang yang ada di luar sana itu penuh dengan pemenang, saudara. Tapi saya dan saudara kan bukan. Saya dan saudara namanya apa? Lebih dari pemenang, Bapak. Nah, lebih dari pemenang itu apa coba? Saya mau pakai ilustrasi satu lagi kayak gini ya. Dia ada petinju. Ini sebenarnya ilustrasinya suami saya. Saya nggak tahu dia bikin ilustrasi ini emang untuk kepentingan khotbah atau buat nyindir-nyindir saya juga nggak ngerti. Tapi ya kan ya. Tapi saya tahu ini adalah ilustrasi yang keren banget. Jadi ada petinju nih, saudara. Petinju, dia ikut pertandingan tinju dong ya. Terus udah gitu dia pukulin lawannya sampai KO. Ya kan yang dua babak belur pokoknya. Tapi dia menang, saudara. Dia menang, dia bawa piala. Piala itu pasti kan sepaket juga, tapi ada uangnya ya. Ya dong. Ya kan dia pulang bonyok gitu, disambut sama istrinya. Habis itu pialanya diambil, uangnya diambil. Coba siapa yang lebih dari pemenang? Istrinya, ya kan ya. Menang banyak. Nah itu saya dan juga saudara, saya pertama waktu ilustrasi ini saya ketawa-ketawa, tapi ketika saya ngerti dalamnya, saya mau nangis, saudara. Tuhan Yesus yang bonyok, kita yang menang. Tuhan Yesus yang perang, saya dan saudara yang selamat. Makanya di luar sana dunia banyak pemenang, tapi saya dan juga saudara lebih dari pemenang. Puji Tuhan, beri kemuliaan dulu buat Allah. Itulah kenapa firman harus datang dan menjadi manusia. Untuk apa? Membinasakan pekerjaan iblis, menjadikan saudara dan saya hari ini tidak sekedar pemenang, tapi lebih dari pemenang. Amin, saudara. Ya, besok kalau nyanyiin lagu ini pasti terharu di sini ya. Aduh Tuhan gitu ya. Saya kayak si istri yang so asik gitu ya, begitu datang, oh menang ya, thank you gitu. Jadi kita harus ngerti kenapa Tuhan Yesus datang. Dan yang keempat, dia menjadi Tuhan atas alam semesta.
kembali harus menjadi Tuhan atas alam semesta. Kenapa saudara? Itu tadi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu kita perpindahan kita saudara. Kan tadinya kita anak Tuhan ya. Kita punya segalanya. Kita anak dari pencipta langit dan bumi. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu ada perpindahan saudara. Kita bukan jadi anak Tuhan terus jadi anak setan. Bukan saudara. Setan juga males. Ih ngaku-ngaku gitu. Setan itu gak mau ada hubungan. Ya, dulu waktu saya sekolah kan saya dibilangin saking saya bandelnya dibilang anak setan dunia akhirat. Setan juga bete sama saya. Ih ngaku-ngaku katanya gitu. Setan itu enggak, emang saudara pikir nanti besok masuk neraka terus gitu, ayo nak ya, ditungguin gitu, ayo nak ya, yang kuat ya nak, bentar ya panas dikit gak apa-apa. Enggak saudara, dia enggak nungguin kita. Setan itu enggak peduli dengan hubungan. Jadi waktu kita pindah, kita itu adalah hamba dari kuasa kegelapan. Hamba saudara, iya kan? Setan itu kan gak omnipresent. Coba saudara, kalau enggak kita kesetanan mulu kali. Saya dulu kan setan juga bete di PHP nama saya. Ini anak ya, saya nih maksudnya anak. Baru saya tinggal dikit, tobat. Giliran ayah balik lagi, dia lebih setan dari setan. Ya kayak gitu. Tobat kumat gitu. Setan tuh gak omnipresent. Jadi kalau kita nanti besok bilang gini, iya nih lagi setan. Kenapa sih Pak kok berbuat dosa? Iya nih setan lewat. Setan juga bete loh saudara. Idih ngaku-ngaku orang gue lagi gak lewat. Dikit-dikit gue kata setan gitu. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu harus kembali datang dan menjadikannya diri manusia saudara. Supaya apa? Itu menunjukkan bahwa dia kembali menjadi raja dari alam semesta ini. Kalau misalnya saya ngutang sama Ibu Tres gitu. 20 miliar. Ya. Bu Tres nih di sini. Iya, saya kan gak bisa bayar. Ya kan dia saya gak bisa bayar. Habis itu Bu Tres bilang gini, yang membuat bahwa Bu Tres itu berkuasa menghapus segalanya itu kan harus Bu Tres. Iya enggak? Jadi kalau misalnya nih, Bu saya gak bisa bayar Bu 20 miliar. Bu Tres mengampuni misalnya gitu kan ya. Tapi Bu Tres bilang kayak gini, saya ampunin, tapi bayar ya. Kayak mana itu? Habis itu saya bilang, kan saya gak bisa bayar Bu. Ya udah, Ibu tahu kamu gak bisa bayar, suruh Paul. Segala sesuatu itu baru melihat bahwa Bu Tres itu memang berkuasa atas segalanya karena dia pemilik segalanya. Itu ketika apa? Ketika Bu Tres juga yang menghapuskan itu bukan? Nah Bu Tres perlu menjadikan dirinya Allah, itu menjadikan dirinya Allah juga, tapi dalam hakikat sepenuhnya manusia untuk apa? Untuk menyatakan kepada iblis bahwa dia berkuasa. Segala sesuatu yang dihapuskan lewat manusia yang juga adalah Allah. Nah itu tugasnya. Repot gak tuh saudara? Ilustrasinya aja repot coba. Apalagi Tuhannya. Jadi kalau hari ini masih baper-baper gitu sama Tuhan, kayak Tuhan gak kerja. Cobalah lihat ini. Ini istilahnya kalau dia event organizer saudara. Ini adalah event organizer teribet sedunia dan akhirat. Jangan pada baper ya. Itu yang keempat. Dia menjadi Tuhan kembali atas alam semesta. Karena kita sudah menyerahkan segala sesuatunya ketika kita jatuh ke dalam dosa. Dari anak Tuhan menjadi hamba kuasa kegelapan. Dan yang berikutnya, dia menjadi satu-satunya keselamatan bagi manusia, saudara. Jadi dari semuanya itu dialah satu-satunya keselamatan. Orang lain boleh bilang gitu ya, keselamatan itu ada dari sini, nanti dari pahala, dari bagaimana perbuatan baik kita gitu. Tapi kita tahu bahwa dia adalah satu-satunya sumber keselamatan. Skema penyelamatannya manusia. Skema penyelamatan manusia dari Tuhan itu gak beda. Harus ada kematian, kebangkitan, baru kita selamat saudara. Dan skema dosa kita juga gitu. Ada kematian daging, kebangkitan roh, pasti kita selamat. Jangan kebalik-balik saudara. Kematian roh, kebangkitan daging. Nah kita kekal juga sih, tapi kekalnya nanti sebelah kiri gitu ya. Kekalnya di neraka. Oke, nah itu dia menjadi satu-satunya sumber keselamatan bagi manusia. Dan kemudian yang berikutnya apa? Tuhan Yesus itu punya tugas dan juga peran yang luar biasa. Dia menjadi kepala gereja. Jadi kepala gereja saudara. Nah kalau kita bicara gereja di sini kita nggak bicara gereja Abdil Sunter Kirana saudara, enggak. Dia bicara adalah bagian ini bilangan dari orang percaya. Tuhan Yesus datang ke sini sebagai si sulung dari orang-orang percaya. Jadi saudara ya, kalau kita bilang kita tentang bilangan orang percaya. Nah bilangan orang percaya ini ada di sini nih. Semuanya ini kita.
Nah, kita itu punya Tuhan Yesus sebagai pemimpinnya. Dia adalah si sulung dari kita semua, dari saya dan juga saudara. Ya, itu yang berikutnya. Itu adalah yang nomor 6, saudara ya. Jadi menjadi satu-satunya keselamatan. Ketika dia menjadi satu-satunya keselamatan bagi saya dan juga saudara, kita disebut orang percaya. Dan ketika orang percaya itu bertambah jumlahnya, ada bilangannya, Tuhan Yesus adalah si sulung, dialah kepalanya. Jadi dia mengepalai saya dan juga saudara sebagai apa? Sebagai gerejanya. Gitu ya. Dan yang berikutnya, dia menjadi pemberi hidup dan pengharapan. Itu tadi yang kita nyanyiin sekali, Yesus selamanya Yesus. Dia memberikan hidup dan pengharapan. Gak ada ya Tuhan di tempat lain yang bisa kayak gini, saudara. Dia bilang, ya Tuhan gue begini, Tuhan gue begini, Tuhan gue begitu. Kita bisa punya pengharapan. Kenapa? Kita bisa bilang sama orang-orang, Tuhan kita, iya, dia mati. Tuhan kita, dia hidup. Karena Tuhan kita mati dan dia bangkit, saudara, hari ini saya dan saudara punya pengharapan. Kalau dari mati dan bangkit aja dia bisa, maka masalah-masalah saya hari ini apa gak bisa dimatikan dan juga kitanya dibangkitkan. Apapun itu, kita punya landasan untuk berpijak bahwa Allah kita itu sanggup. Kenapa? Allah kita mati dan Allah kita bangkit. Kalau sekarang dia bilang, Allah gue gak pernah mati, nah gak mau coba. Pasti bukan Allah. Kita bisa bilang kayak gitu karena pembuktian itu bisa kita sampaikan kepada orang-orang. Bahkan dari kematian Allah bisa melakukan apa saja, dia bisa hidup. Itu saudara ya. Jadi dia memberikan penghidupan, dia memberikan kita hidup dan juga pengharapan. Karena dia mati dan dia bangkit, hidup hari ini jadi punya pengharapan di segala aspek kehidupan, saudara ya. Dari yang ke-8, dia itu menjadi pengantara bagi kita. Jadi pengantara. Dia ada satu ilustrasi enak ya. Jadi bentuknya kayak begini nih. Tuhan tuh kalau kita ngepalin tangan, Tuhan itu begini. Tuhan itu ada di sini. Jadi saya menjadi pengantara itu adalah ya ini kita, ini Tuhan. Ya kan ya, ini begini. Benar juga ya. Kalau nggak disebutin ntar kebalik-balik ya, kita di mana. Tuh besok-besok gitu bawa pendeta pribadi. Enak jadinya. Jadi ya kita gini, ini begini. Ini adalah kita, ini adalah Tuhan. Di dalam Tuhan, bukan bersama Tuhan doang, saudara. Kita ada di dalam Tuhan. Jadi kalau disebutkan tugas Tuhan Yesus itu ya, yang terakhir ini menggetarkan hati, saudara. Dia menjadi pengantar Yesus Kristus itu ya, firman Allah, sekali lagi Allah sebagai pribadi, dia menyederhanakan keilahiannya menjadi sepenuhnya manusia. Itu untuk apa, saudara? Menjadi pengantar. Kalau di perjanjian lama menjadi pengantar itu apa? Menjadi pengantar itu adalah mengantarkan kita kepada Bapa. Yang dibilang ya, tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu berarti apa? Tuhan punya tugas mengantarkan saya dan juga saudara. Ya ampun saudara, sekarang ya kalau misalnya kita lihat ya, misalnya anterin mama dong ke sini waktu saya masih sekolah. Aduh males banget rasanya. Coba bayangin saudara, mundurin mobil aja kalau saya tuh misalnya lagi nonton. Saya masih ingat waktu saya kecil gitu ya. Mama saya tuh suka bilang kayak gini, tolong dong mundurin mobil. Soalnya mau ngeluarin mobilnya si papa gitu. Saya malas banget, mundurin mobil doang tuh. Habis itu opung kadang-kadang nih ya, kalau saya lagi capek, opung kadang-kadang bilang gini, anterin opung dong arisan. Itu gak jauh loh saudara. Tapi saya aduh opung, aduh. Kadang-kadang itu saya malas nganter. Coba bayangin saudara, tugas Tuhan Yesus kalau kita baca di firman, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Itu apa? Itu nganter. Tuhan Yesus itu mau merendahkan dirinya. Dia begitu rendah hati untuk jadi pengantar saya dan juga saudara. Cobalah bayangin, nganter istri aja ke pasar kadang-kadang bisa naik Grab aja enggak? Ayo bayarin pulang pergi. Coba bayangin saudara. Demikian dahsyat Tuhan itu menjadi pengantar. Dari perjanjian lama saudara ya. Kalau kita baca Roma 8 ya. Roma 8 itu disebutkan Yesus sebagai pengantar. Tapi di perjanjian lama saudara. Pengantar itu definisinya tuh apa? Yang pengantar itu adalah mereka-mereka. Imam-imam kepala, imam-imam besar saudara. Yang apa? Yang membawa korban persembahan itu sampai masuk ke ruang maha kudus. Itu gak main-main saudara. Kenapa? Kalau ada orang yang masuk ke sana. Gak melalui imam itu. Mati mereka saudara. Jadi di perjanjian lama semikian dahsyat. Nah itu sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita gak masuk diantar sama dia, kita juga mati saudara. Gak sanggup kita saudara.
Jadi itulah tugas yang ke-8, dan itu saya rasa itu adalah tugasnya Tuhan yang kalau kita resapin hari ini itu luar biasa. Ya. Ketika seseorang itu bekerja bersama dengan Tuhan ya, ketika bekerja bersama dengan Tuhan, dia ada di dalam Tuhan, saudara. Inilah yang dikatakan kita menerima otoritas, saudara. Saudara dan saya nggak bisa ngalahin iblis kalau kita nggak bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak di dalam Tuhan. Saudara tidak bisa bersama-sama, saudara dan saya tidak bisa mengerti konsep keselamatan kalau saya dan saudara tidak betul-betul di dalam Tuhan. Dan saudara sama saya hari ini sama sekali tidak merasa bahwa kita betul-betul bisa diantar berjalan bersama Tuhan kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, jadi saya mau ulangin sekali lagi ya, apapun yang terjadi ya di hidup kita hari ini. Nah, saya mau undang dong, kita nyanyi lagi ya. Wah, kita nyanyi lagi nanti lagu yang ini. Apapun yang terjadi dengan diri kita hari ini, saudara ya, ketika kita mengerti bahwa firman itu yang pribadi itu ya turun untuk menjadi manusia ya, kita mengerti hari ini betapa repotnya Tuhan mengurus segala sesuatunya untuk saya dan juga saudara. Bahwa bagian natural kita itu ketika kita masuk di dalam Tuhan, bagian natural kita sebetulnya sedang bekerja bersama supranya, saudara. Tapi apapun yang terjadi hari ini, itu bukan terjadi karena kita mau nyanyiin yang itu lagi ya. Wow. Jadi kita nih bisa nyanyiin gak cuma lagu ini dengan lebih powerful, saudara. Yang menimpa kita hari ini, keadaan kita hari ini yang terjadi, itu bukan karena apa yang sedang menimpa saya dan juga saudara, bukan. Yang hari ini membuat kita itu berhenti, yang hari ini membuat kita itu gak ngerti bahwa firman itu udah menjadi manusia dan manusia itu berjalan bersama kita, itu adalah sikap hati. Waktu saudara dan juga saya itu gak ngerti bahwa kita itu sudah bekerja, ada di dalam Tuhan dan bekerja sama bersama dengan Tuhan. Kita itu natural, 100% kita manusia. Tapi ada Allah sepenuhnya yang sekarang berjalan bersama dengan saya dan juga saudara. Firman itu ya dan amin. Dan ketika firman itu mengatakan bahwa ia ada bersama-sama dengan saya dan dengan saudara, dahulu, sekarang, dan selamanya, dari kitab Kejadian, saudara, Tuhan sudah mendesain segala sesuatunya sempurna sampai hari ini, saudara. 1000 rebah di sisiku dan 10.000 lagi, kita gak tergoncangkan. Kenapa? Sekali lagi, hakikat Allah, firman yang jadi manusia itu sudah ada di tengah-tengah saya dan saudara. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus datang menghapus dosa. Nyanyiin dalam hati ya, sekali Yesus tetap Yesus. Sambil saya ingetin 8 poin nih. Tuhan Yesus datang, firman itu menjadi manusia untuk menebus dosa, saudara. Kedua, dia memberikan teladan hidup yang kudus, sempurna, tak bercela. Sempurna, saudara. Tugas dia copy dan paste. Tuhan bekerja dua arah. Memang berat, saudara. Hidup ada keterpisahan dengan kedagingan dan dunia. Berat. Tapi Tuhan catat pasti. Ada keteguhan dari kita. Copy, paste dengan penuh sekuat tenaga. Tuhan bekerja dua arah. Berat, tapi Tuhan pasti tolong. Ada yang ketiga, saudara. Firman menjadi manusia. Dia perlu ada di sini untuk bekerja sama, bermitra dengan saya, dengan saudara. Membinasakan pekerjaan iblis. Dan yang keempat, dia menjadi Tuhan kembali, Raja dari alam semesta. Berbuat dosa, ada keterpisahan antara kita dengan pencipta, dengan sesama ciptaan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Perbaiki hubungan kita. Firman itu sudah jadi manusia, miliki relasi yang intim dan pribadi dengannya. Dan yang berikutnya, dia menjadi satu-satunya keselamatan bagi manusia. Saudara, skema keselamatan Tuhan, kematian, kebangkitan, baru selamat, saudara. Matikan kedagingan, bangkitkan roh, kita selamat, saudara. Dan berikutnya menjadi kepala gereja. Saya dan saudara adalah gereja-gereja Tuhan, dan dia adalah si sulung. Biarkan dia berjalan di depan, mengantar kita, mengarahkan kita ke jalan-jalan yang benar. Dan dia menjadi memberi hidup dan juga pengharapan. Allah kita mati, Allah kita bangkit. Hari ini kita berpengharapan. Dan yang terakhir, saudara, dia menjadi pengantara, Tuhan. Dia menjadi pengantara. Dia rendahkan dirinya begitu luar biasa. Menjadi pengantar buat saya dan juga saudara kembali mengenal Bapa. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui dia.
Dan untuk itu dia perlu menjadi manusia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nyanyiin lagi ya dengan sepenuh hati ya. Yesus begitu mengasihi kita saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Hari ini saya dan juga saudara ada di sini harapanku karena beberapa saat yang lalu Tuhan sudah tunjukkan kasih-Nya. Karena kasih Tuhan sudah pernah tolong saya dan juga saudara. Jadi jangan ragukan, Tuhan sedang siapkan pertolongan itu dengan kreativitasnya. Tuhan gak pernah tolong dengan cara yang sama saudara. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sadar Tuhan Engkau sudah menjadi Allah yang berdaulat atas diri kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan Engkau sudah ada di depan berperang buat semua perkara kami Tuhan. Karena Engkau sudah menjadi manusia yang tinggal dan bermitra bersama dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah dengan hati yang terbuka luar biasa Tuhan buat kami para pendosa. Terima kasih Engkau dahsyat Tuhan. Engkau selalu menempatkan kami begitu berharga Tuhan. Engkau membuat kami menjadi biji mata. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan akan ada penyelesaian atas setiap gunung-gunung persoalan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Yesus dan Engkau tetap sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kreativitasmu luar biasa Tuhan. Konsepmu luar biasa Tuhan. Kami mau masuk Tuhan, lebih sabar, lebih taat dalam perencanaan ilahi. Kami mau ikuti semua inspirasi tuntunan Roh Kudus hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih bertahta kembali, berdaulat di hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, karena tempat-Mu di sana. Terima kasih Bapa, kami tangkap semua taburan baik hari ini. Engkau kawal Tuhan, Engkau hidupkan Tuhan, menjadi rema dan juga kerikma. Kami mau ambil langkah iman Tuhan, berdiri, bangkit kembali hari ini. Sekali Yesus, tetap Yesus, dan selalu Yesus. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sama-sama sekali lagi katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang kami percaya Tuhan, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri kata tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Berkati hamba-Mu Pastor Tamara Geraldine bersama dengan Pastor Paul, bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati keluarga ini pakai secara dahsyat. Biar lewat pelayanan Tuhan banyak jiwa dimenangkan. Dan pelayanannya Tuhan banyak generasi bangkit Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Terima kasih buat momen yang indah bersamamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membawa ucapan syukur kami. Biarlah setiap ucapan syukur kami ini Tuhan, kami berikan dengan hati penuh ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sambil persembahan boleh dijalankan, kita akan ada kesaksian pujian. Benar, dari Ibu Gembala. Kita nyanyi Ibu Gembala bersama dengan adik-adik tercinta ya. Sambil persembahan boleh dijalankan, silakan Pak yang bertugas. Edisi spesial karena kemarin Ibu Gembala berulang tahun. Oke, Ibu Gembala boleh silakan. Sambil persembahan boleh dijalankan, kepada yang bertugas silakan. Saya nggak tahu nih ide siapa. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku cemasah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dekatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Gembala bersama dengan keluarga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman via multimedia. Dipersilakan. Shalom, kita dengarkan warta GBI Abdiel Minggu
10 September 2023. Ibadah Wanita Betel Indonesia Selasa 12 September 2023 pukul 5 sore. Pembicara Pendeta Trisnawati Wiono STH, Pujian Mesiutinia. Hari Rabu diadakan ibadah anak atau Rabu Ceria pukul setengah 5 sore di tempat ini tanggal 13 September 2023. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak TK sampai SD, dipersilakan menghadiri ibadah anak di tempat ini. Jumat 15 September 2023 diadakan ibadah doa malam pukul 7 malam. Bicara Ibu Mika Astuti, pujian Ibu Dea Agustin. Mari Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa malam di tempat ini. Yang bertugas Minggu 17 September 2023, doa syafaat Ibu Purnama Siaan, kolektan Bapak Sudiman Sadri, dan Ibu Colime, penerima tamu Ibu Mika Astuti Multimedia Saudari Desi Mariani. Yang berulang tahun di bulan September adalah Pendeta Trisnawati Wiono STH 9 September, Susi Septiawati 16 September, Ibu Sintase 18 September. Demikian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus diberkati kita semua. Happy Sunday. Kita akan sama-sama bersyafaat dan menerima doa berkat. Boleh kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang. Pada yang bertugas doa syafaat kami persilahkan. Dan sang menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar Tuhan, seperti pujian yang sudah kami naikkan padamu Bapa. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi segala yang difirmankan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan bahwa kami sudah menerima berkat yang daripada Engkau melalui hamba-Mu Ibu Tamara ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami Tuhan sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga kami sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dapat meneladani hidup kami seperti Engkau ya Bapa. Ampuni kami akan segala dosa-dosa kami Tuhan yang sering kali kami perbuat lagi ya Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu itu ya Bapa, kami boleh mempraktekkan Tuhan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu senantiasa boleh turun atas kami, kesehatan, pengampunan, dan juga Tuhan berkat-berkat jasmani yang telah Kau sediakan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Engkau telah pakai Ibu Tamara sebagai saluran berkat bagi kami. Dimanapun ia melayani ya Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa Tuhan memberkati pelayanannya ya Bapa, sehingga banyak jiwa dimenangkan ya Bapa. Dan keluarga besarnya juga Tuhan boleh menjadi juga saluran berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan kepada Ibu Tamara dan keluarga besar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami ya Bapa. Terima kasih Kau Tuhan juga sudah tibakan ia kembali Tuhan ke Indonesia dengan selamat tanpa kurang suatu apapun juga. Kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa turun atas dirinya ya Bapa. Tuhan juga sudah tambahkan umur ya Bapa. Penyertaan-Mu senantiasa Tuhan
ada bersama-sama dengan Ibu Gembala kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya Tuhan. Dimanapun Ibu Gembala kami Tuhan melayani ya Bapa, kami percaya berkat Allah senantiasa turun atas dirinya Bapa, sehingga juga banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan